Rencana pemberlakuan pajak karbon. Apa itu pajak karbon? Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Indonesia secara resmi mengadopsi kebijakan pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP. Pajak karbon merupakan perwujudan salah satu fungsi pajak sebagai reguleren. Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah untuk mengurangi produksi gas rumah kaca, serta menstimulus masyarakat untuk beralih dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Tarif pajak karbon di Indonesia ditetapkan minimal Rp30.000 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Apa dampak pemberlakuan pajak karbon? Menerapkan pajak karbon pada transaksi yang melibatkan barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dapat meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan. Pengenalan pajak karbon tidak hanya diharapkan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon, terutama dari sektor energi. Sektor energi Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama emisi karbon dioksida negara. Pengenalan pajak karbon dimaksudkan untuk mendorong peralihan ke praktik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung upaya yang lebih luas untuk mengekang perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon tidak hanya memiliki manfaat ekonomi melalui peningkatan pendapatan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi dampak lingkungan dari emisi karbon dioksida dari sektor industri utama. Negara-negara yang menerapkan pajak karbon, data menurut World Bank Data 2021. Finlandia, negara ini merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon, tepatnya pada 1990. Tarif pajak karbon di Finlandia saat ini mencapai $68 Amerika Serikat per ton emisi karbon dan menjadi tarif pajak karbon tertinggi ketiga di Eropa. Pajak karbon dikenakan terhadap emisi CO2 terutama dari sektor industri, transportasi, dan bangunan, tetapi ada pengecualian untuk industri tertentu. Swedia. Swedia menerapkan pajak karbon sejak 1991. Saat ini tarif dikenakan senilai $119 Amerika per ton emisi karbon atau tertinggi di kawasan Eropa. Pajak karbon menyasar bahan bakar fosil dan emisi CO2, terutama dari sektor transportasi dan bangunan. Polandia. Polandia mengenakan pajak karbon sejak 1990 dengan tarif dolar Amerika Serikat 0,10 per ton emisi karbon atau terendah di Eropa. Pajak ini berlaku untuk semua bahan bakar fosil dan bahan bakar lain yang menghasilkan emisi GRK serta emisi GRK dari semua sektor, tetapi dengan pengecualian untuk entitas tertentu. Swiss. Swiss menerapkan pajak karbon sejak 2008 dengan tarif $99 Amerika per ton emisi karbon. Pajak karbon Swiss berlaku untuk emisi CO2, terutama dari sektor industri, listrik, bangunan, dan transportasi. Jepang, pemerintah Jepang menerapkan pajak karbon sejak 2012 dengan tarif $3 Amerika per ton emisi karbon. Pajak ini berlaku untuk emisi CO2 dari semua sektor dengan beberapa pengecualian. Afrika Selatan. Afrika Selatan mengenakan pajak karbon pada 2019 dengan tarif $9 Amerika per ton emisi karbon. Pajak karbon berlaku untuk emisi GRK dari sektor industri, listrik, bangunan, dan transportasi, terlepas dari bahan bakar fosil yang digunakan. Singapura. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengenakan pajak karbon sejak 1 Januari 2019. Tarif ditetapkan $4 Amerika Serikat per ton emisi karbon untuk emisi GRK dari industri dan sektor listrik dengan pengecualian untuk sektor tertentu. Chili. Chili mengenakan pajak karbon pada 2017. Tarif yang ditetapkan senilai $5 Amerika per ton emisi karbon. Pajak karbon Chili berlaku untuk emisi CO2, terutama dari sektor listrik dan industri dan mencakup semua jenis bahan bakar fosil. Kanada, pemerintah Kanada menerapkan pajak karbon sejak 2019 dengan tarif mulai $20 Singapura per ton emisi karbon. Namun, tarif akan terus dinaikkan senilai $15 Amerika Serikat setiap tahun hingga mencapai $170 Amerika Serikat pada 2030. Pajak karbon dikenakan atas bahan bakar dan emisi GRK dari semua sektor dengan beberapa pengecualian untuk sektor industri, pertanian, dan transportasi. Hasil penerapan pajak karbon Finlandia, BAFBEK, 2016, menyebutkan bahwa sejak tahun 1990 hingga tahun 1998, Finlandia telah berhasil menekan emisi karbon sebesar 7% dari total emisi yang dihasilkan. Sejak tahun 2000 hingga akhir tahun 2018, emisi karbon Finlandia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni sebesar 19,49%. Swedia. Sejak awal penerapannya di tahun 1991 hingga tahun 2018, Swedia telah berhasil menekan emisi karbon sebesar 27%
di mana penurunan terbesar terjadi di awal tahun 2000. Pajak karbon yang dirancang oleh Swedia berhasil menekan emisi karbon dan tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara. Singapura. Sejauh ini, pajak karbon di Singapura telah berhasil mengurangi 80% dari total emisi. Sementara itu, cukai atas bahan bakar kendaraan mampu menurunkan hingga 90%, menjadikannya yang tertinggi di dunia. Pemerintah berencana untuk mengalokasikan pendapatan dari pajak karbon tersebut untuk mendanai pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi energi. Rencana ini akan dijalankan selama 5 tahun pertama sejak penerapan pajak karbon. Jepang telah mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 8,2%. Konsep perhitungan pajak karbon pada unit pembangkit A. Kapasitas pembangkit 800 MW. Batas atas emisi 0,918 total karbon dioksida atau megawatt hour. Produksi listrik bruto 6.100.000 rupiah megawatt hour. Total emisi gas rumah kaca 5.800.000 rupiah total karbon dioksida. Batas atas emisi untuk A 0,918 dikali 6.100.000 rupiah sama dengan 5.599.800 rupiah total karbon dioksida. Unit pembangkit A tidak berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon maupun pengimbangan emisi karbon. Perhitungan pajak karbon. Dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu total emisi gas rumah kaca sebesar 5.800.000 rupiah total karbon dioksida dikurangi batas atas emisi yaitu sebesar 5.599.800 rupiah total karbon dioksida, sehingga dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 200.200 rupiah total karbon dioksida. Pajak terutang yaitu DPP sebesar 200.200 rupiah total karbon dioksida dikalikan tarif pajak sebesar 30.000 rupiah total karbon dioksida, sehingga pajak terutang yaitu 6 miliar 6 juta rupiah. Karena pengurangan nol, maka bayar pajak karbonnya sebesar 6 miliar 6 juta rupiah yang diasumsikan tidak diberikan pengurangan pajak karbon terutang. Pada unit pembangkit B, kapasitas pembangkit 800 MW, batas atas emisi 0,918 total karbon dioksida atau megawatt hour, produksi listrik bruto 6.100.000 rupiah megawatt hour, total emisi gas rumah kaca 5.800.000 rupiah total karbon dioksida. Batas atas emisi untuk B 0,918 kali 6.100.000 rupiah sama dengan 5.599.800 rupiah total karbon dioksida. Unit pembangkit B mendapatkan C atau SPE sebanyak 200.200 rupiah total karbon dioksida untuk diajukan sebagai pengurangan pajak karbon. Perhitungan pajak karbon, dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu total emisi gas rumah kaca sebesar 5.800.000 rupiah total karbon dioksida dikurangi batas atas emisi 5.599.800 rupiah total karbon dioksida, sehingga dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu sebesar 200.200 rupiah total karbon dioksida. Pajak terutang DPP sebesar 200.200 rupiah total karbon dioksida dikali tarif pajak sebesar 30.000 total karbon dioksida, sehingga pajak terutang yaitu 6 miliar 6 juta rupiah. Pengurang 200.000 rupiah 200 karbon dioksida dikali 30.000 total karbon dioksida, sehingga yaitu besaran pengurang 6 miliar 6 juta rupiah. Bayar pajak karbon yaitu pajak terutang sebesar 6 miliar 6 juta rupiah dikurang dengan pengurang 6 miliar 6 juta rupiah, sehingga bayar pajak karbon yaitu 0. Diasumsikan diberikan pengurangan pajak karbon terutang dengan seluruh C dan SPE yang diajukan.